ada publikasi untuk calon presiden. Nggak pernah ada ingin publikasi. Iya, artinya kan sudah mulai ramai. Gimana ini? Nggak pernah Presidennya diangkat isunya gitu kan sudah. Jadi ketua umum PKB Caimin, Gus Ami tidak pernah statement tentang presiden. Yang hiruk pikuk itu kan publik. Yang hiruk pikuk itu kan pendukungnya. Nah kalau kemudian ada sahabat-sahabat PKB yang kemudian di bawah pengen ketua umumnya jadi presiden, jadi wakil presiden itu kan hal yang wajar. Kenapa? Karena hampir semuanya partai kandidat juga begitu gitu kan. Kita lihat lah yang punya Jawa Tengah kemarin juga rame-rame begitu meskipun juga belum jelas mau ngapain. Satu bahwa ketika ada hiruk pikuk tentang capresan ini, Gus Ami hanya ngasih satu aja pesan, masa nggak malu dengan pandemi. Udahlah, kita harus yang pertama itu kolaborasi, nyelesain, membantu pemerintah dan rakyat nyelesain pandemi ini sekaligus menggerakkan ekonomi biar bangkit. Itu yang pertama sudah. Tapi kalau masalah hiruk pikuk capres biarin lah. Biarin terjadi begitu ya. Kalau ada yang mau mengusulkan mau apa itu hak pribadi masing-masing warga negara kan gitu. Nah, tetapi kalau beliaunya sendiri itu lebih menyuruh kita yang di DPR kemudian jadi eksekutif untuk layani rakyat, bantu mereka pemerintah ini mengatasi pandemi. Nah itu asli dari Gus Ami loh yang itu. Berarti belum ada sikap resmi ya dari DPP PKB terkait itu. Karena juga belum ada sikap resmi dari rakyat Indonesia. Kalau kecondongan Kita butuh sikap resminya rakyat Indonesia baru bersikap. kalau hasil Tanya saya, apakah ada sikap resmi dari PKB terkait capres? Saya bilang, saya nunggu sikap resminya rakyat Indonesia. Kalau sudah ada sikap resmi rakyat Indonesia, baru PKB bersikap. kalau sejauh ini kan isu yang berkembang ada yang Puan Caimin, kemudian Caimin AHY, kemudian ada itu kecondongan. Caimin Anies katanya. Ya, itu kecondongan PKB sendiri sebenarnya. Sama setuju yang mana? Yang jelas semua unggul Caimin ya. Setuju yang mana sama? Ayo. Yang lebih tahu kan teman-teman kan. Itu yang macok-macokin juga teman-teman sendiri gitu kan. Dari wartawan-wartawan itu yang ini sama ini aja Cak, sama ini Caimin. Ya, saya juga selalu gitu nanya kepada teman wartawan, menurut wartawan yang bagus yang mana? Kalau ternyata nanti surveinya tinggi, itu gimana? Survei itu kan begini, ini kan belum jelas pengantinnya siapa dengan siapa, gitu kan? Kalau mau disurvei semuanya bisa saja, hasilnya A, B, C, D. Tapi kalau sudah ada pengantinnya, sudah ada perahunya, gitu kan, sudah daftar, akan kelihatan surveinya. Karena survei capres ini bukan hanya individu-individu, tapi juga berpasangan. Saya sangat yakin bahwa hasil survei yang ada sekarang ini sangat jauh-jauh dari representasi dari rakyat. PKB berpegangan pada Pilkada 2018 Pilgub di Jawa Tengah. Siapa yang bilang Mbak Ida bisa sampai sekian persen? Semuanya hasil survei menyatakan paling 20. Ya kan, paling berapa jauh, tetapi ternyata sampai 44 lebih hasilnya. Nah itu kan, itulah. Nah, itu masih dinamis. Buat PKB belum berpikir itu yang serius. Kalau ada dinamika di bawah, teman-teman sudah nggak tahan, ada PAC, ada DPC yang menyalonkan Gus Ami sebagai presiden dan sebagainya. Masa kita melarang kader melakukan itu? Nggak mungkin dong. DPP atau Gus Ami melarang, ada relawan tiba-tiba ada mencungul emak-emak di Jawa Timur kemarin menyalonkan Gus Ami, gak mungkin kita larang. Tetapi sikap resminya PKB nunggu sikap resminya rakyat Indonesia ini kembali. Tapi kalau menyangkut soal survei partai itu PKB kan termasuk tiga besar. Ya, artinya kan kemungkinan untuk mengarah ke sana kan juga tinggi. Ini gimana mensikapi? Survei parpol sepanjang saya di PKB ini sejak tahun 2009 selalu salah tentang PKB. PKB selalu kalau disurvei nanti hasil aslinya itu 2-3 digit di atasnya hasil survei. Nah kalau sekarang disurvei sudah peringkat ketiga ini, saya yakin ini salah. Dan jangan sudah peringkat kedua. Jangan begitu.
Apalagi Kalau instruksi ke ini struktur partai di tingkat bawah untuk apa istilahnya sosialisasi soal Caimin di posisi R1 itu belum sudah ada. orang PKB itu nggak usah diperintah, mesti jalan sendiri. Saya yakin Nggak usah diinstruksi. nggak usah diinstruksi kalau yang gitu kan. Ada hirup-hirup begini, kemudian DPC bikin kegiatan sendiri, terus masang baliho, masang apa, itu dengan sendirinya. Apa namanya, pastilah. Kenapa? Karena teman-teman PKB di DPC sudah punya insting politik yang ostus mastis biasanya nih. Kira-kira ostus mastis Otomatis. gitu. Hirup-hirup ini rame itu langsung kemudian DPC, teman-teman DPRD apa bergerak. Ya pasti. Karena itu ketua umumnya, gitu kan. Ya, ibarat bapak sama anak itu bapaknya diawe-awe mbek wong mosok anaknya ente enggak natakno kan gitu. Enggak usah diperintah kalau gitu. Jadi kita juga nggak perlu memerintah. Terus ada informasi nih Gus, ini beberapa kiai itu kan juga apa istilahnya mendukung Caimin untuk di posisi capres. Wah, ini raja dapur. Jujur kami di DPP sudah mengerem. Yai, jangan dulu Yai, jangan dulu Kiai. Tapi tentu saja beliau-beliaunya nggak mau. Ya, apa sih? Ini Kiai pengen duwe karep kok dipenggak-penggak gitu loh kan. Nah, itu ya monggo kerso lah Kiai-Kiai. Tetapi apa namanya intinya bahwa PKB konsentrasinya yang saya sebut tadi, Gus Amin juga begitu. Tetapi dari para Kiai, dari emak-emak, dari apapun yang mau mendukung Gus Amin, kita nggak bisa melarang lagi. Karena orang terpanggil hatinya, masa kita halang-halangi. Kan gitu. Yang alami gitu lebih bagus. Beberapa kali diskusi bahkan Caimin dikejar-kejar itu sampai ke rumahnya apa. Ayo Gus, pokoknya harus maju Gus, harus maju. Ya. Majutan budi ya. Tapi begitu, tetapi memang banyak sudah kiai bahkan ada yang berkirim surat, ada yang kemudian bikin statement. Terakhir kemarin dari Jawa Barat itu beberapa ketua PJN Pak Waktu. Wis pokoknya bismillah. Setelah kita hitung tuh bismillah. Caimin ini muda berbakat katanya. Alasannya muda berpengalaman katanya. Gus Amin ini orang yang muda berpengalaman, berkiai di Jawa Barat yang kemarin datang ke Jakarta itu beberapa pengasuh pesantren, ketua PJNU. Nah, mencari yang muda tapi berpengalaman itu susah. Nah, itu ada di Gus Amin hari ini. Pernah menteri, wakil ketua DPR termuda, kan gitu kan, ketua umum partai, kemudian aktivis, kemudian trah kiainya juga kuat, gitu kan. Kalau menurut orang-orang kan harus ada trust Joko Tingkir atau Raden Patah. Loh, kakeknya Caimin itu pendiri NU itu Raden Patah. Kalau trust semua dapat semua lah dia. Dari bobot, bebet itu. Yang belum kan ya surat resmi rakyat tadi. Kalau sejauh ini koordinasi dengan PBNU semua gimana? Seperti apa? PBNU politiknya kebangsaan, urusan politik praktis diserahkan penuh kepada PKB karena menurut Muktamar NU di Kediri dulu dinyatakan bahwa PKB itu adalah satu-satunya partai yang didirikan oleh PBNU. Dan selama ini kita berkoordinasi terus baik informal ataupun formal. Dan PBNU sudah menyatakan dirinya sebagai politiknya politik kebangsaan. Apa politik kebangsaan itu? Urusannya dengan PBNU sendiri, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Nahdlatul Ulama, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Itu politiknya PBNU, ya PBNU itu. Nah, urusan praktis, presiden dan sebagainya itu adalah diserahkan PKB. PKB partai yang didirikan oleh PBNU diserahkan kepada kita untuk. Bahkan kapan hari kan Yai Said sudah pernah meletup kan di acara muktamar pemikiran alumni PMI di Tulungagung bulan kemarin itu kan. Itu sudah ngojoki Gus Amin untuk jadi presiden. Lalu Gus Amin ya hanya senyum saja gitu kan. Kemudian saya konfirmasi ke Yai Said, gimana Yai? Itu kemarin kok statementnya itu? Ya, itu namanya spontan tiba-tiba saya menyatakan begitu, kalau dianggap serius ya monggo, katanya begitu. Nah, itu artinya PBNU gitu-gitu diserahkan kepada partai politik utamanya PKB. Menurut Pak Wapres Yai Ma'ruf, PKB itu adalah kendaraan politiknya orang NU. Itu berkali-kali Yai Ma'ruf Amin menyatakan begitu di berbagai forum.
Artinya kalau sama-sama NU, kalau milih ya PKB. Kenapa? Karena itu Pak Pres saja bilang kendaraan politiknya itu PKB. Ini nggak ada yang nggak PKB. Bukan rahasia. Postus mastis gitu. Enggak NU, Pak. Masa nunggu nanti Pak? Nunggu.